Shalom. Hari ini saya sedang bertemu dengan Kak Esra, dan pada kesempatan ini saya ingin berbincang pendapat dan masukan dari Kak Esra terkait dengan pelayanan sekolah minggu. Nah, seperti kita tahu kan, Kak Esra ini seorang pendeta yang benar-benar memperhatikan ajaran dari segi doktrin. Dan hari ini saya ingin bertanya pendapat beliau tentang jemaat kecil, karena biasa kan concernnya di jemaat dewasa. Mungkin yang pertama, kira-kira menurut kakak, apakah anak-anak itu sejak kecil sudah perlu belajar tentang Alkitab, tentang firman Tuhan, ataukah mungkin nanti saja mereka sudah besar, baru mereka bisa lebih paham, bisa lebih memahami isi firman itu? Yang Nona maksud dengan sejak kecil atau nanti sudah besar itu standarnya apa? Sudah kecil ini kira-kira maksudnya sekecil apa? Dan sudah besar sebesar apa? Misalnya yang pertama, apakah anak-anak penting mengikuti sekolah minggu? Anak-anak umur 3-4 tahun. Oke. Sampai mereka misalnya mungkin SD kelas 6. Apakah itu mereka memang sudah harus belajar sekolah minggu sejak kecil, ataukah sebenarnya itu mereka juga nanti lupa? Gini, kalau menurut saya, kalau kita ngomong soal mereka beriman, kita harus bilang kalau beriman atau percaya, berarti harus ada yang diimani, ada yang dipercaya. Tidak bisa saya beriman apa? Pokoknya beriman. Loh, tidak bisa dong. Harus ada sebuah paham atau sebuah pengertian yang diterima, diyakini, itu baru bisa disebut sebagai iman atau percaya. Nah, kita ini kan disuruh beriman atau percaya kepada Yesus. Atau yang lebih luas, kita disuruh beriman dan percaya kepada Injil. Nah, kalau kita bilang anak-anak harus percaya Yesus atau percaya Injil, mereka mesti mengerti Yesus itu siapa dan Injil itu apa. Apakah ini memungkinkan untuk anak umur 3 tahun? Tidak memungkinkan. Karena kita melihat dasar-dasar Injil ya. Semua manusia adalah orang berdosa. Ini satu. Orang berdosa pasti akan dimurkai oleh Allah, karena Allah itu Allah suci. Dia akan hukum orang berdosa. Kita semua di bawah hukuman. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri dengan cara apapun, termasuk dengan berbuat baik. Nah, tapi Allah mengasihi manusia sehingga dia datang ke dalam dunia menjadi manusia sama seperti kita dalam Yesus Kristus. Setelah dia jadi manusia, dia mati dan menebus semua orang berdosa dengan kematian di kayu salib. Nah, setelah dia mati di atas kayu salib, dia bangkit bagi kita, lalu dia menuntut kepercayaan untuk menerima dia sebagai juru selamat, sebagai Tuhan. Ini semua disebut Injil. Kalau Tres disebut orang percaya, Tres harus percaya ini 7 hal ini. Itu baru bisa disebut sebagai orang percaya. Tapi kalau Tres bilang, saya orang percaya, terus tanya-tanya itu 7 hal, tadi bingung semua, tidak tahu, ini percaya apa? Maka ada banyak orang yang bilang mereka orang percaya, orang Kristen. Coba tanya ini dasar-dasar Injil itu, tidak tahu semua. Itulah yang saya sebut Kristen KTP. Kalau Kristen sungguh-sungguh beriman, ngerti Injil. Nah, sekarang anak-anak, bisakah anak-anak itu mendapatkan konsep seperti itu, walaupun kita dalam bahasa mereka, tapi bisakah mereka memahami konsep dia orang berdosa, ya dia harus dihukum oleh Allah, dia tidak bisa menyelamatkan? Menurut saya tidak bisa. Sehingga untuk anak level 3-4 tahun, kalau bilang suruh mereka percaya dalam pengertian yang dituntut oleh Alkitab atau kitab suci, menurut saya tidak memungkinkan. Nah, tapi kalau begitu, apakah mereka perlu sekolah minggu? Perlu, pada usia begitu. Bukan dengan harapan bahwa mereka sudah bisa percaya pada usia seperti itu. Bukan. Mengapa? Sekolah minggu untuk mereka itu adalah masa persiapan. Karena kita tahu bahwa mereka punya memori yang bisa menangkap dan menyimpan sesuatu. Jangankan mereka sudah lahir, mereka dalam rahim ibu saja. Kalau tiap hari papanya bicara, halo adek, apa kabar, bikin apa dalam perut, main-main apa, dia hafal loh suara papanya, ya.
Nah, maka dia bisa berespon. Maka secara psikologis, anak itu mulai mengenal orang tuanya, mengenali suara orang tua, bahkan sementara dia di dalam rahim ibunya. Nah, kalau dalam rahim saya bisa tangkap sesuatu. Ada namanya suatu periode mas, ya, di mana anak itu menangkap semua hal yang diberikan. Nah, ini yang menentukan bahwa apa yang masuk lebih dulu ke dalam pikiran biasa bertahan lebih lama dan sukar disingkirkan. Karena itu. Kalau yang buruk sudah masuk lebih dulu, butuh keajaiban untuk membuang yang buruk ini dan mengganti yang baik. Tapi kalau yang baik itu sudah masuk lebih dulu, butuh sebuah keajaiban juga untuk membuang yang baik, ganti dengan yang buruk. Nah, maka kalau itu seperti itu, mereka berada pada periode emas. Menurut saya, justru pada periode emas itulah kesempatan kita bicara. Minimal mereka tahu Yesus itu juru selamat, Yesus mati. Jadi pengetahuan-pengetahuan diberikan pada mereka, walaupun kita tidak bisa berharap bahwa mereka lalu akhirnya menjadi beriman seperti yang dituntut kitab suci dalam pengertian yang sesungguhnya. Tapi sekolah minggu adalah masa persiapan. Sehingga pada tahap tertentu ketika mereka siap dan Injil diberitakan secara utuh, itu bukan kendala lagi bagi mereka. Nah, jadi dalam konteks seperti itu, maka menurut saya sekolah minggu tetap harus diberikan pada mereka. Tapi tuntutan bahwa mereka beriman, terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan dalam pengertian sesungguhnya, jangan mengharapkan pada usia yang sangat kecil. Mungkin tiap orang beda-beda, ini relatif. Tapi pada usia di mana mereka sanggup untuk menerima, nah, dengan kata lain, kita sudah mempersiapkan segala sesuatu sehingga menolong mereka, sama seperti ratakan tanah bergelombang. Nah, kita tanah-tanah sudah ini siap panen gitu. Oke? Kak, terus kalau misalnya itu kan sekolah minggu dalam masa persiapan mereka untuk mengenal Injil dan percaya pada Yesus. Apakah baptisan anak itu juga merupakan masa persiapan untuk mereka dalam mengenal Yesus atau? Enggak, baptisan tidak ada kaitan dengan itu. Baptisan itu sebagai tanda meterai bahwa mereka pun masuk atau terhisap dalam tanda perjanjian dengan Allah. Sama seperti tanda meterai perjanjian dalam perjanjian lama kan sunat. Maka setiap, kan ada sumpah nih antara Allah dan Abraham. Bikin sumpah nih, perjanjian. Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi Allah bagi Abraham dan keturunannya. Dan Abraham berjanji bahwa dia dan keturunannya akan menjadi umat Allah. Sama seperti biasa perjanjian tuh kita pakai materai sekarang. Sah. Tapi materai yang diberikan pada waktu itu bukan materai seperti kita. Materai 7.000. Tapi materainya adalah tanda sunat. Maka setiap anak laki-laki dari keturunan Abraham harus disunat. Maksudnya apa? Kamu yang disunat otomatis masuk di dalam perjanjian ini, terhisap dalam perjanjian. Ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Karena banyak orang Yahudi yang disunat tapi tidak percaya Yesus, itu tetap binasa. Tapi sesuai perjanjian Abraham, teologi ini namanya covenant theology. Mereka diterima dalam perjanjian antara Allah dan Abraham melalui tanda sunat. Nah, karena itu juga maka anak-anak yang dibaptis juga harus anak-anak dari orang percaya. Maka ini orang sudah percaya, suami istri sudah percaya. Mereka dalam sudut pandang covenant theology itulah, maka anak-anak dari keluarga percaya dihisapkan, dimasukkan dalam perjanjian. Karena ingat bahwa kita pun keturunan Abraham, tapi keturunan secara rohani. Abraham adalah bapa segala orang benar, orang beriman. Maka sebagai keturunan Abraham, kita juga memasukkan anak kita di dalam perjanjian anugerah itu. Karena itulah maka anak-anak itu dibaptis. Tapi itu tidak ada kaitan dengan keselamatan, tidak ada kaitan dengan persiapan beriman. Hanya sebagai tanda. Ya. Masih ada lagi. Ya. Ada yang berpikir, ada orang tua yang berpikir nanti setelah anaknya mengerti tentang baptisan itu baru mereka baptiskan. Apakah memang sebaiknya kita membawa karena kita supaya menjadi dimeteraikan itu sebaiknya sejak dari kecil, karena di Alkitab pun Tuhan dibawa dari umur 8 hari atau
Ya. Nah gini, dalam perjanjian lama itu kan ada 2 sakramen. Sakramen pertama itu Paskah. Sakramen kedua adalah sunat. Hanya 2 sakramen. 2 sakramen ini dilanjutkan dalam perjanjian baru. Di mana Paskah, di mana mereka makan roti penderitaan itu dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Lalu sunat itu dilanjutkan dengan baptisan. Dua-dua. Di dalam perjanjian lama melalaikan satu sakramen, hukumannya mati. Kita ingat kasus di mana Tuhan pernah berikhtiar membunuh Musa karena Musa lalai menyunatkan anaknya. Berarti menyunatkan anak ini sama dengan melanggar perjanjian. Lalai menyunatkan anak ini melanggar perjanjian, dan sama seperti 2 orang berjanji, ini ingkar janji, harus ada konsekuensi. Maka Tuhan berikhtiar membunuh Musa. Setelah itu Sipora langsung menyunatkan anaknya, maka Tuhan tidak jadi membunuh Musa. Itu berarti bahwa Tuhan sangat concern dengan perjanjian ini. Karena itulah maka beda dengan orang yang belum percaya, dan dia percaya pada dewasa baru dia dibaptiskan. Tapi pada saat kita suami istri orang percaya dan tahu bahwa ini ada perjanjian anugerah seperti itu, lalu kita tahu tapi kita mencegah anak kita, menurut saya itu tetap dosa. Ya, itu sama dengan kasusnya dengan Musa. Jadi ingat bahwa kalau itu sakramen dari Tuhan, Tuhan sangat memandang penting sakramen itu. Dan bahkan dalam zaman perjanjian lama dia ancam dengan hukuman mati. Memang kita zaman sekarang tidak dihukum dengan hukuman mati, tapi kita sadar bahwa kalau di perjanjian lama itu diancam dengan hukuman mati, berarti dosa itu dianggap dosa yang serius di hadapan Tuhan. Jadi menurut saya tidak layak kita mencegah anak-anak kita untuk dibaptis kalau memang ada kesempatan untuk itu. Ya. Ada batasan usia? Nggak ada. Karena kenapa di dalam sunat itu ditentukan 8 hari? Karena 8 hari, ingat bahwa setelah seorang ibu melahirkan, 7 hari itu adalah 7 hari masa najis. Ya, 8 hari bersih. Ya, ini dalam hukum Yahudi. Termasuk anak itu juga. Karena itulah maka dia baru hari ke-8. Dengan kata lain, pada kesempatan yang paling awal mereka harus memberikan anak mereka. Nah, kita tidak ada hukum najis tahir di dalam kekristenan, ya. Dan karena itu maka kita tidak ada batasan waktu untuk itu. Tapi dalam pengertian anak yang masih kecil, nah kita bawa dalam baptisan itu kepada Tuhan. Oke? Jelas, Teh? Jelas. Oke. Kembali ke masalah sekolah minggu. Ya. Karena tadi kan kakak katakan bahwa penting untuk mempersiapkan mereka. Jadi kira-kira materi yang tepat untuk usia mereka apakah sudah boleh tentang doktrin atau masih yang umum? Atau mungkin ada batasan kira-kira di umur begini mereka sudah bisa memahami doktrin? Doktrin ini doktrin apa? Misalnya doktrin Alkitab, doktrin tentang Allah. Nah, saya sulit ya mengatakan seperti ini karena saya bukan seorang guru sekolah minggu. Ya, sebenarnya Injil sendiri pun itu adalah doktrin. Kita semua nih orang berdosa. Dosa itu apa? Itu juga sebenarnya adalah doktrin. Jadi kalau misalnya di dalam pengertian seperti itu, doktrin itu, maka kita tetap bisa menyampaikan doktrin, misalnya kita orang berdosa, tapi tentu dengan bahasa sangat sederhana seperti bahasa mereka. Tapi kalau sudah sampai masuk pada doktrin Tritunggal dan lain-lain, itu menurut saya itu tidak relevan, ya. Atau doktrin-doktrin yang sudah merupakan bagian dari sistematik teologi, ya itu terlalu berat dan mustahil lah, ya. Tapi menurut saya ambillah pelajaran-pelajaran tentang Injil yang memang adalah kalau kita berdosa, kita semua orang berdosa, Tuhan itu tidak suka orang berdosa. Nah, Tuhan itu akan menghukum orang berdosa. Itu doktrin juga. Jadi dalam level-level serendah itu, dalam pengertian Injil sebagai doktrin, saya setuju. Tapi yang terlalu berat, tidak relevan. Doktrin Alkitab itu yang diajarkan apa pada anak-anak? Mungkin tentang penulisan, bahwa ini adalah dari Allah yang dikirimkan melalui murid-murid.
ya mungkin bisa juga ya. Berarti Tapi, mungkin perlu diseleksi. ya, karena dalam doktrin Alkitab itu juga agak berat itu, ya. Apalagi masuk inspirasi dan macam-macam itu mungkin iluminasi itu mungkin perlu ditahan dulu lah ya. Kalau sekedar ini adalah surat dari Tuhan atau buku dari Tuhan untuk kita, mungkin bisa. Oke. Yang terakhir, Ya. terkait dengan kan guru sekolah minggu ada anak-anak dan tentunya yang penting juga guru. Kira-kira bagaimana sebaiknya seorang guru sekolah minggu itu, apakah ada kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum seorang ini mengajar anak-anak? Kalau kita bicara kriteria secara umum ini memang luas ya. Tapi menurut saya dia harus sudah seorang percaya. Sebenarnya bukan hanya guru sekolah minggu, tapi setiap pelayan Tuhan, melayani Tuhan dalam bidang apa saja, dia harus sudah merupakan orang Kristen sungguh-sungguh, orang Kristen sejati. Karena kita sadar, seperti sering saya mengatakan, bahwa ada orang yang hanya Kristen KTP saja. Jangan pakai orang Kristen KTP dalam mengajar sekolah minggu. Dia belum percaya. Bagaimana dia punya beban untuk membawa orang jadi percaya? Karena itu pastikan dulu guru sekolah minggu adalah orang-orang percaya. Kedua adalah dia punya kasih dan kepedulian terhadap anak-anak. Itu penting. Dan tidak semua orang mempunyai hati seperti itu. Ya, hati seperti itu, mencintai anak-anak. Setelah punya hati pada anak-anak, ketiga mempunyai karunia di dalam pelayanan kepada anak. Ya. Dan itu berat. Ya. Dan mungkin selain punya karunia, mungkin berikut adalah dia mungkin mempunyai kemampuan pelayanan yang tentu harus dibarengi dengan training, latihan dan sebagainya. Pendeta Stephen Tong menulis tentang pelayanan anak di dalam bukunya dengan judul Arsitek Jiwa. Bahwa sebenarnya seorang arsitek itu yang merancang jadinya bangunan seperti apa. Guru sekolah minggu juga termasuk arsitek jiwa. Ya, di samping orang tua yang akan membentuk anak ini menjadi apa di kemudian hari. Nah, lalu tentu saja ingat bahwa tadi kita kan sudah omong, anak-anak ada pada golden period, masa emas di mana semua yang mereka terima itu akan masuk dan sukar dibuang, sukar dilupakan. Apa yang dilakukan oleh guru ini akan diingat. Kata-kata yang dikeluarkan oleh guru ini akan diingat. Apa yang ditampilkan guru di depan kelas ini akan diingat. Nah, ini kalau yang ditampilkan buruk. Saya ini terus terang bahwa saya nyaris tidak sekolah minggu. Dan saya tahu persis titik di mana saya berhenti sekolah minggu. Saya hadir di depan sekolah minggu. Ibu guru sekolah minggu sedang ngajar. Tiba-tiba datang Pak guru sekolah minggu dan klik, tusuk di perut begini. Begitu tusuk di perut begini, ibu kaget langsung bagi anjing ini. Nah, memang kayak begitu. Dan saya sampai, kenapa sementara mengajar Pak bisa tusuk ibu, lalu ibu bisa maki Pak? Itu saya ingat, itu terakhir kali saya ingat dari saya kecil. Dan itu minat sekolah minggu tidak ada lagi. Ya. Saya lupa ini pemimpin Cina besar ini. Namanya siapa lupa, tapi dia dikatakan bahwa dia seorang komunis yang anti Kristen. Tapi ternyata dikatakan bahwa dia adalah seorang anak sekolah minggu dulu. Dan dia datang ke sekolah minggu terlambat. Entah kenapa. Tapi guru sekolah minggu, "Hei, anjing kuning. Dari mana saja kau?" Dan dia mendengar kata-kata anjing kuning dan dia sakit hati. Dan dia balik keluar dari, bukan hanya keluar dari sekolah minggu, keluar dari gereja, keluar dari Kristen, dan keluar dari seluruh agama. Dan dia menjadi seorang komunis. Ya. Dan memusuhi Kristen. Itu gara-gara perkataan seorang guru sekolah minggu. Ya. Jadi ingat bahwa kata-kata, perbuatan, tingkah laku di depan itu diingat semua oleh anak.
Karena itu maka melayani sekolah minggu, kalau kita ngomong di orang tua bikin salah di depan orang tua dia gampang lupa. Tapi untuk anak-anak ini susah. Dia simpan di dalam memorinya sampai dia tua. Ya, maka beban berat ada pada guru sekolah minggu. Jaga kata-kata, jaga sikap, jaga perbuatan, ya, dan semuanya. Karena apa yang mereka lihat itu tersimpan sampai besar, sampai tua bahkan. Ya. Beruntung waktu kakak sampai besar tidak meninggalkan kekristenan. Ya. Tetapi yang Ya. komunis itu dia meninggalkan. Ya. Jadi syukur-syukur kalau anak-anak itu ketika besar kembali ke jalan yang benar. Tapi Betul. kalau tidak, Kalau tidak kan susah. ya. Ya. Jadi tetap pesan kakak tetap penting ya, walaupun dulu pernah mempunyai kenangan yang kurang baik tentang sekolah minggu. Karena itulah janganlah seperti itu. Saya juga bukan guru sekolah minggu karena untuk anak-anak saya tidak punya karunia di situ. Tapi ya dari pengalaman-pengalaman bisa berbagi kepada saudara-saudara. Oke. Terima kasih. Jadi Ya. buat pesan buat para orang tua, sekolah minggu itu penting untuk mempersiapkan mereka sedari kecil sudah mempunyai ingatan-ingatan yang baik berkaitan dengan Tuhan. Dan juga buat guru sekolah minggu, siapkan diri dengan sungguh-sungguh, terima Tuhan sungguh-sungguh sehingga apa yang kita ajarkan buat anak-anak bisa menjadi berkat, bisa menjadi contoh buat mereka. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Nona, Ya, saya baru ingat siapa pemimpin komunis itu. Mao Zedong. siapa kakak? Mao Zedong. Mao Zedong. Pemimpin Cina yang hebat dan dialah yang disebut anjing kuning. Ya. Oke, Shalom. shalom.